Resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, Sore hari ini kita akan bersama Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO
CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan,
gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang
yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun?
Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan
kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang.
Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang
mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun?
Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu
Tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan
memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, imbu dia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang,
segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah,
kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan Gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN,
Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan ibu kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan Gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara
negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Budia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun
tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia.
Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang
mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eucalyptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eucalyptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya,
Apa ia bisa berjalan ibu kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden.
Presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak
agak adem jika Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja,
serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang
mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Budia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun?
Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya,
Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari
tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama
meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan
menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Budia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan Gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus.
Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan ibu kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu
dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang
Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, imbu dia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja,
serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Budia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang
yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya,
Apa ia bisa berjalan ibu kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar
benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari
dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, imbu dia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan,
gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang
yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun?
Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan
bangunan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
Zahir Rahmaniran, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, imbu dia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang.
Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers baru pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers baru pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang
yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya,
Apa ia bisa berjalan ibu kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden.
Presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers baru pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers baru pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak
adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, imbu dia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja,
serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Budia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang
yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun loroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun?
sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan
kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari
dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, imbu dia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang.
Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang
yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya,
Apa ia bisa berjalan ibu kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya,
Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Budia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan
Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan
menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus.
Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan ibu kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari
Hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Budia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang
Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers Batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers Batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan,
gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang
yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun?
sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan
kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana Kepresidenan di IKN menjadi ikon dan kebanggaan kita sebagai warga bangsa. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia sehingga akan berdampak positif pada kemajuan sektor pariwisata. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Kepala negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak
agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan Istana Negara di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024, seusai menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi saat meresmikan. Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, Kepala Negara menuturkan, Istana Negara tidak diresmikan berbarengan dengan Istana Garuda yang sudah berdiri di IKN. Pasalnya, Istana Garuda masih dalam penyelesaian, finishing. Ia pun menyerahkan peresmian Istana Garuda kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika sudah menjabat nanti. Pasalnya, penyelesaian tahap akhir Istana Garuda memakan waktu 1 bulan, sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan. Maka, pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, kata Jokowi. Dan nanti Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Imbudia. Jokowi kerap membanggakan Istana Negara di IKN yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Adapun istana yang dia tempati saat ini, salah satunya Istana Kepresidenan Jakarta, dibangun oleh Belanda. Ia bahkan berseloroh mencium bau kolonial setiap hari saat tinggal dan bekerja di istana selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi pun mengaku tak bisa menebak maksud dari pujian yang dilayangkan oleh sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman. Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan tamu, dipuji, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, istana, itu bukan kita yang bikin, kata Jokowi di IKN pada 25 September 2024. Penampakan Istana Garuda IKN, Jokowi sebut dulu panas kini sejuk untuk pertama kalinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memamerkan Istana Garuda pada agenda CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi mulanya mengatakan bahwa acara ini di tahun lalu hanya diselenggarakan di tengah hutan eukaliptus. Berbeda dengan tahun ini yang sudah dilaksanakan di Istana Garuda yang dulu panas sekarang sudah sejuk. Sekarang kita berada di sini, di Istana Garuda dan ruangan ini adalah ruangan untuk konferensi pers batu pertama kali digunakan ya kali ini. Kalau dulu panas, sekarang agak adem, kata Jokowi mengawali sambutannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa awal mula dia mencanangkan untuk membangun IKN banyak yang pesimis. Dulu banyak yang bertanya, apa ia bisa berjalan Ibu Kota Nusantara ini? IKN ini, apa ia bisa terbangun? Sekarang kita sudah berada di Istana Garuda, kata Jokowi. Jokowi kembali menyampaikan waktu yang akan berbicara bahwa pembangunan IKN memerlukan proses tidak hanya 1 tahun, bahkan bisa 20 tahun. Dia juga menegaskan bahwa pemindahan jajarannya ke IKN pun memerlukan waktu. Kalau banyak yang menyampaikan setelah 17 Agustus pindah, kantornya belum siap, yang untuk hunian juga masih dikerjakan. Tapi nanti dilihat dari sini semuanya. Ibu kota kita, pungkasnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi menegaskan gedung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Menkominfo merespon warganet yang menganggap sayap Istana Garuda yang tampak berwarna coklat gelap kehitaman menyerupai kelelawar dibanding burung Garuda. Desain dan karya arsitektur Istana Garuda di IKN tentu menjadi salah satu kebanggaan nasional, ucap Menkominfo Budi Ari di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Diketahui, bentuk desain burung Garuda yang mengepakkan sayap dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan kebinekaan di Indonesia. Menurut Menkominfo, Indonesia sangat beragam dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Menkominfo menjelaskan Istana Garuda dirancang sebagai rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Istana Garuda bukan hanya menjadi landmark sebuah kawasan, melainkan juga perpaduan yang selaras antara seni, sains, dan teknologi karya anak bangsa. Istana Kepresidenan yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial. Sementara itu, kompleks Istana Kepresidenan di IKN murni dirancang dan dibangun oleh anak bangsa. Desain Istana Garuda diwujudkan dalam pola arsitektur yang mempertimbangkan unsur estetika, kegunaan, serta manfaat bagi kemajuan sektor pariwisata Indonesia. Istana Garuda merupakan istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Bahkan, Istana Garuda dibangun dengan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Budi Ari menegaskan bahwa Istana